الحمد لله الحمد لله الذي جعل رياض جنته للسالكين الطريقة أهل وداده ونضر وجوه المتقين المخلصين من عباده. الصلاة والسلام على من كان الاستغفار والأذكار من أوراده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام الملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua di dalam naungan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib tak henti-hentinya saya selalu berwasiat kepada diri kami pribadi khususnya, kepada kita semua umumnya, untuk selalu senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa menurut Al-Imam Ali karamallahu wajhahu ada 4. Yang pertama, al-khawfu lil jalil, bukti daripada takwa kepada Allah, yakni hendaklah kita hanya takut kepada Allah. Lalu dari bentuk takut tersebut, wal amalu bit tanzil, dibuktikan dengan beramal sesuai dengan Al-Quran, beramal sesuai dengan syariat, beramal sesuai dengan apa-apa yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga, waridha bil qalil atau wal qana'atu bil qalil, merasa cukup, ridha, qanaah atas apa yang telah diberikan oleh Allah Jalla wa Ala, walaupun mungkin pemberian tersebut menurut kita hanya sedikit. Lalu yang keempat, wal istidadu liyaumir rahil, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Lalu ulama lebih mengeneralkan lagi, lebih mengumumkan lagi definisi takwa agar mudah semua kita untuk mengerti. Takwa hanya 2. Yang pertama, imtithalu awamirillah, mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak cukup hanya melakukan perintah-perintah Allah, takwa juga harus berbarengan, beriringan, berjalan dengan wajtinabun nawahihi zahiran wa batinan, menjauhi seluruh apa-apa yang dilarang olehnya secara zahir dan batin. InsyaAllah dengan ketakwaan yang betul semacam itu, Allah Jalla wa Ala berjanji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im, sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang bertakwa, Allah akan sediakan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Bukan cuman sekedar sukses ukhrawiyah, bukan cuman sekedar kebahagiaan di akhirat, akan tetapi lewat jalur takwa juga Allah akan jamin kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan kita di dunia. Di ayat yang lain Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu kesulitan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Jalla wa Ala akan berikan ia rezeki dari jalan yang tanpa ia duga-duga. Salah satu bentuk daripada ciri takwa kepada Allah, Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan ciri daripada orang yang beriman, Allah katakan di surah Al-Jum'ah ayat ke-9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai kalian orang-orang yang beriman, kata Allah, Allah buka dengan nida'ut takhsis, panggilan khusus. Allah tidak buka dengan ya ayuhan nas, wahai kalian semua manusia. Karena kenapa? Karena perintah yang Allah gandeng dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman. Allah Maha Tahu, yang hanya mampu, yang hanya tergerak, merekalah orang-orang beriman.
Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai kalian orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, datang panggilan, datang seruan, datang ajakan untuk melaksanakan kewajiban Jumat secara berjamaah, fas'au ila dzikrillah. Segera ingat kepada Allah, masuki tempat-tempat ibadahmu untuk melaksanakan Jumat. Bahkan Allah tegaskan, wadarul bai'. Berhenti dulu jual beli, berhenti dulu perjalananmu, berhenti dulu aktivitasmu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal itu lebih baik jikalau kamu mengetahui. Di Indonesia hampir mayoritas orang-orang beragama Islam. Tapi bisa kita survei. Mata masih bisa untuk melihat, telinga masih waras untuk mendengar, hati masih pandai untuk merasakan. Kita sendiri bisa mensurvei, di survei-survei kita lihat masih banyak di pasar-pasar orang masih sibuk dengan perdagangannya, di jalan-jalan orang masih sibuk dengan perjalanannya. Kita semua tahu, alhamdulillah, masjid sudah ada di mana-mana, tiap-tiap perumahan, bahkan di pasar-pasar, di pinggir-pinggir jalan, Allah Jalla wa'ala sudah dirikan masjid-masjid. Akan tetapi itulah Allah Maha tahu, kewajiban Jumat Allah buka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman. Secara tidak langsung Allah kepengen menegaskan, dan secara tidak langsung kita juga harus bersyukur kepada Allah. Kenapa harus bersyukur kepada Allah? Faham tidak faham, mengerti tidak mengerti, adanya kita, duduknya kita di waktu yang sekarang ini, di tempat yang semacam ini, menunjukkan bahwasanya alhamdulillah nikmat iman tersebut masih ada di dalam hati-hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, atadrunal mal muflis? Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa yang paling bangkrut? Kata Nabi Muhammad SAW. Siapa yang paling bangkrut? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Ya Rasulullah, yang bangkrut di antara kami tidak punya harta benda, tidak punya kekayaan, tidak punya pangkat jabatan. Lalu Nabi menerangkan, qala al-muflisu min ummati, orang yang paling bangkrut di kalangan umatku, yakni dia datang di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'ti yaumal qiyamah bis salatin. Dia datang di hadapan Allah pada hari kiamat dengan bangga dia membawa pahala salat-salatnya yang begitu banyak. Bukan cuma sekedar salat 5 waktu. Salat tahajudnya, salat tasbihnya, salat duhanya. Intinya dia datang kepada Allah dengan begitu banyak membawa pahala salat-salat. Nabi terangkan bukan cuma sekedar pahala salat dia bawa, wasiyamin, dia juga datang membawa begitu banyak pahala puasa. Bukan cuma sekedar puasa Ramadan, puasa Senin Kamisnya, puasa Nabi Daudnya, puasa Muharramnya. Dia datang begitu banyak membawa pahala puasa. Tidak cuma sekedar itu, wa zakatin. Dia datang kepada Allah dengan begitu banyak membawa pahala-pahala sedekah, bukan cuma sekedar sedekah yang wajib, sedekah sunnah pun dia lakukan. Terus kenapa orang semacam ini Nabi omongkan, Nabi terangkan sebagai orang yang nanti bangkrut?
Tidak cuma sebatas itu, berbarengan dengan itu wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa syafaka dama hadza. Berbarengan dengan itu banyak orang-orang di belakangnya menuntut, ya Allah, dia semasa hidupnya di dunia aku pernah dia zolimi dengan omongannya. Mulutnya enteng untuk menghina, ringan untuk mencaci maki, mudah untuk menuduh. Dia makan hartaku, dia menzalimiku, dia menumpahkan darahku. Intinya ini orang selain dia datang membawa pahala yang banyak, ternyata dia juga banyak berbuat zalim kepada orang lain semasa hidupnya di dunia. Baik dengan mulutnya, baik dengan tangannya, baik dengan kekuasaannya, dia zalim. Sehingga apa? Fayu'ta hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Allah Maha Adil. Tidak dibalas di dunia. Apakah Allah akan lupa? Tidak. Semua tindak tanduk kita di dunia tidak luput daripada pengawasan Allah Jalla wa'ala. Apa yang Allah lakukan, pahalanya yang begitu banyak yang dia kumpulkan di dunia tadi, pahala salat, pahala puasa, pahala zakatnya, Allah ambil lalu Allah berikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Apakah selesai? Tidak. Nabi menerangkan, fa in faniyat hasanatuh qabla ayyukdama alaih. Jikalau habis semua kebaikannya, habis semua pahalanya, akan tetapi tontotan kepada dirinya masih ada. Pahalanya sudah habis, akan tetapi masih ada yang teriak, ya Allah, dia juga pernah menzalimiku, ya Allah, dia pernah juga menghinaku, ya Allah, dia juga pernah menggangguku. Sedangkan pahalanya sudah habis, Allah bagi-bagikan. Apa yang Allah lakukan? Karena Allah Maha Adil, ukhidha khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Akhirnya Allah ambil dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi, lalu Allah tumpukan, Allah berikan kepada orang yang menzolimi. Thumma turiha finnar. Orang ini bukan cuma sekedar bangkrut, kata Nabi Muhammad, orang ini akan Allah lemparkan ke dalam api neraka. Oleh karena itu hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang adil. Islam bukan cuma sekedar menuntut untuk kita menjaga hubungan baik kepada Allah saja. Islam bukan cuma sekedar menuntut kita hanya untuk sekedar salat saja, puasa saja, zakat saja. Selain kita diharuskan, diwajibkan untuk hablum minallah, kita juga diwajibkan untuk hablum minan nas, menjaga hubungan baik dengan manusia. Ada seseorang ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di daerahku, di kampungku ada seorang perempuan, yang mana perempuan ini kami semua tidak bisa menyaingi solatnya, begitupun dengan puasanya, begitupun dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Masalah ibadah perempuan ini unggul dari kami semua, ya Rasulullah. Akan tetapi ya Rasulullah, penyakit perempuan ini cuma satu. Dia tidak bisa jaga mulutnya, tidak bisa rem omongannya. Enteng mencaci, enteng menghina, mudah menuduh. Sakit perasaan kami kalau dia sudah ngomong, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Perempuan ini dipastikan masuk neraka. Bayangkan, kita sudah tidak banyak puasa, sudah tidak pandai menjaga salat, kita pun zalim kepada saudara-saudara kita. Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala, semua
Semoga kita semua, keluarga kita, orang tua kita, adik kakak kita, saudara kita, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, Allah jaga dari perbuatan zalim kepada saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa kata Allah, demi waktu. Di dalam tafsir Jalalain dikatakan, ada yang mengatakan demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kata Allah, manusia ini seluruhnya merugi. Illa, akan tetapi di situ Allah menunjukkan kalimat rahmannya. Allah menunjukkan kasih sayangnya. Di situ Allah pasang kalimat istisna, illa, kecuali kata Allah. Semua manusia ini rugi kata Allah, kecuali alladzina amanu. Pertama, dia beriman kepada Allah. Wa amilus solihat, dibuktikan keimanan tersebut dengan beramal saleh. Wa tawassaw bil haq, saling menasihati di dalam perbuatan yang hak. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.